Disebut sebagai misoginis, seringkali membuat pernyataan kontroversi soal wanita, di-ban dari sosial media, hingga tuduhan kasus human trafficking membuat nama Andrew Tate banyak dibahas belakangan ini. Ia bahkan masuk dalam jajaran orang yang paling banyak dicari di tahun 2022. Siapa sebenarnya sosok Andrew? Yuk, kita bahas profilnya. Emory Andrew Tate III lahir 1 Desember 1986 di Amerika. Ia lahir dari pasangan Eileen dan Emory Tate. Ayahnya adalah sosok yang luar biasa, yaitu master catur internasional yang telah memenangkan berbagai kejuaraan. Kedua orang tua Andrew berpisah dan Tate kemudian pindah ke Inggris bersama ibu dan kedua adiknya saat berusia 11 tahun. Kehidupan mereka di sana bisa dibilang kekurangan. Ibunya diketahui pernah bekerja sebagai tukang cuci piring. Ibunya pensiun bekerja setelah Andrew akhirnya menemukan pekerjaan. Adik Andrew, Tristan, banyak bekerja bersama sang kakak. Ia bahkan juga ditahan bersama Andrew di Romania karena dugaan kasus human trafficking pada akhir Desember lalu. Sedangkan sang adik bungsunya bernama Janine merupakan seorang lawyer. Andrew sempat mengikuti jejak ayahnya menggeluti dunia catur. Namun kemudian ia banting setir terjun ke dunia kickboxing sejak usia 15 tahun. Dia berlatih dengan mengangkat box di pasar ikan. Karirnya di dunia profesional kickboxing bisa dibilang cukup cerah. Bahkan disebut sebagai salah satu yang terbaik di eranya. Dia telah bertarung sebanyak 87 kali dan hanya 9 kali kalah. Salah satu alasannya keluar dari kickboxing karena mengalami luka pada kedua retina matanya. Alasan lainnya untuk membangun kerajaan bisnis. Andrew kemudian terjun ke bisnis dengan membuat bisnis webcam internet bersama Tristan, di mana ia memperkerjakan model untuk menghibur pria di depan webcam dengan biaya $4 per menit. Andrew dan Tristan mengakui bahwa bisnisnya total scam, karena para model juga menceritakan kisah sedih palsu agar fans memberikan donasi. Dari bisnis ini, Andrew memulai kesuksesannya. Di luar dunia kickboxing, Andrew pernah membintangi reality show Ultimate Travelers yang syutingnya dilakukan di Indonesia. Selain itu, Andrew juga pernah mengikuti Big Brothers UK pada tahun 2016. Tapi kala itu, Andrew dikeluarkan karena beredar video ia memukul wanita dengan sabuk. Tak lama, ia mengklarifikasi bahwa video itu hanya video intim kinky di mana mereka memainkan peran. Andrew punya banyak bisnis yang membuatnya kaya seperti saat ini. Dia punya bisnis kasino, investasi, hingga mendirikan Hustler University, yaitu komunitas online yang akan mengajari para murid untuk belajar jadi kaya. Topiknya mulai dari copywriting, freelancing, real estate, finance, hingga marketing. Andrew dikenal publik sebagai sosok yang well-spoken. Dia seringkali menjadi bintang tamu dalam podcast untuk sharing tentang motivasi, uang, dan juga relationship dengan gaya yang disebut penggemarnya sebagai alpha male. Dalam menyampaikan pendapat, Andrew tipikal belak-belakan. Tak jarang pernyataannya menimbulkan kontroversi. Ia dicap sebagai misoginistik karena merendahkan wanita. Beberapa komentarnya adalah wanita itu wajibnya di rumah, gak bisa nyetir, wanita itu adalah properti pria, dan menyalahkan korban atas kasus pelecehan. Karena hal ini pula, Andrew sempat di-ban oleh sejumlah sosial media, sejumlah bank, Uber, Airbnb, bahkan game juga. Tapi kata-katanya sih, ini adalah strategi dari Andrew sendiri untuk mendapatkan banyak engagement. Ya sukses sih, karena dia jadi salah satu orang yang paling banyak di Google selama tahun 2022 kemarin. Concern banyak orang adalah anak-anak muda jadi ke-brainwash konsep toxic masculinity ini, karena memang kebanyakan fansnya adalah anak muda. Bahkan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak juga concern sama masalah ini. Tapi di sisi lain, pernyataan-pernyataan yang diucapkan Andrew tidaklah semua negatif. Andrew dinilai membuka pandangan baru yang selama ini jarang untuk diungkapkan, terutama yang berhubungan dengan hidup sehat, bisnis, dan finansial. Banyak juga fans yang mengaku terinspirasi dengan semangatnya berjuang dari nol. Ya memang apa yang Andrew Tate omongin kontroversial, tapi banyak juga yang sesuai sama ajaran Islam, kata salah satu fans Andrew yang bernama Huzaifa. By the way, buat yang belum tahu, Andrew ini seorang mualaf. Semua orang pasti punya plus minus. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah sisi positif Andrew bisa menutupi sisi negatifnya?
Suka atau nggak suka, tak dipungkiri memang Andrew adalah salah satu pebisnis sukses. Ia mengklaim dirinya sebagai the first trillionaire meskipun pernyataan ini sangat diragukan banyak pihak. Karena berdasarkan laporan Forbes, orang terkaya adalah Bernard Arnault dan Elon Musk yang kekayaannya nggak sampai triliunan dolar. Belakangan ini Andrew sendiri jadi perhatian karena kasus dugaan human trafficking, pemerkosaan, dan juga pembentukan grup kriminal. Mereka ditangkap di Romania pada 29 Desember lalu. Penangkapan ini sendiri terjadi setelah Andrew menyenggol Greta Thunberg, aktivis lingkungan di Twitter. Emang gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Andrew ngelis sejumlah mobil mewah yang sudah pasti menyumbang emisi yang memperburuk global warming. Sampai saat ini Andrew dan adiknya masih ditahan. Diputuskan ia akan ditahan selama 30 hari. Ya itulah kisah hidup Andrew Tate yang mungkin belum kamu ketahui. Dia sudah hidup 36 tahun, sudah pasti gak bisa semuanya dirangkum dalam video ini. Kalau mau menambahkan fakta lain tentang Andrew, feel free buat komen di kolom komentar. Atau kamu juga mau kita bahas topik lainnya? Boleh juga komen. Segitu dulu ya. Bye!